Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Ya, Shalom. puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali berkumpul di rumah Tuhan dengan segala keadaan yang terdalam kehidupan kita, tapi kita percaya ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap yang kita lakukan melalui ibadah pada pagi hari ini. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita akan buka ibadah pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, kami bersyukur buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, terkhususnya selama 1 minggu yang telah kami lalui. Kami melihat begitu banyak karya Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada pagi hari ini kami dapat kembali datang ke rumah Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah melalui setiap pujian yang kami naikkan, melalui setiap penyembahan yang kami agungkan kepadamu Tuhan, biarlah semua itu dapat mempermuliakan nama Tuhan. Dan terlebih kami juga akan menyiapkan hati kami untuk kembali menerima benih firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan ini dapat kami terima dengan baik, sehingga benih ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan kami 1 minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap pelayan Tuhan, setiap kami yang melayani-Mu pada pagi hari ini. Biar Tuhan menyucikan setiap kami, memampukan setiap kami untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh ada pada pagi hari ini di tempat ini. Semua karena pimpinan Tuhan, amin. Oleh karena itu mari pergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik ini untuk kita mengucap syukur. Karena penyertaan Tuhan tidak pernah lalu dari kehidupan kita. Bahkan akan terus berjalan. Setiap langkah kehidupan kita Tuhan akan sertai, amin. Sejauh kita berserah dan bersandar kepada Tuhan. Tiap langkahku dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Tepuk tangan sama-sama yuk. Tiap langkahku Tuhan di mukaku, dan dengan cintanya Dia pimpinku. Tiap langkahku Tuhan pimpin selalu. Ku kira dan bersuka selalu. Tiap langkahku Dia pimpin selalu. Dan jalanku menuju rumahmu. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahmu. Kalau rasa jalanku tiada terang, ku terus menengadah kepadamu. Amin. Itulah pertolongan dari Tuhan. Hatiku terus bimbang. Kami berserah kepada Tuhanmu.
tiap langkahku. Ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekali-kali sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita sekalian, Dia menyertai, Dia memberkati kita setiap hari, setiap langkah kehidupan kita. Mari bersyukur kepadanya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tiap langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekali-kali sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Tiap langkahku, aku tahu Dia pimpin selalu. Ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekali-kali sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Dan sekali-kali sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah yang besar, Allah yang mengasihi kita sekalian. Mari serukan nama Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap apa yang ada pada kita. Tinggikan Dia di tempat ini pada pagi hari ini. Serukan namanya. Sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Semua katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Ya Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh luar biasa,
serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Ya, semua serukan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Luar biasa, perkasa, Allah yang besar. Dan Engkau mengasihi kami semua. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, amin. Oh Yesus, amin Tuhan. Amin, amin. Ya Allah yang besar, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang besar dan Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah kekuatan kami. Engkau yang menjadi batu perlindungan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari saudara arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau peliburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Yesus, ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, karena Tuhan sanggup. Oh, sebab Kau sanggup. Kekuatanku, Kau penghiburku,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang besar, Engkau yang agung, Engkau yang mulia. Dan Engkau mengasihi kami Tuhan. Setiap kami dalam keadaan kami masing-masing. Amin. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu baik buat kami. Inilah hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, apabila sebentar kami akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan pimpin setiap hati, setiap kami pribadi demi pribadi. Memberikan dengan penuh sukacita bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Engkau berkati semua orang-orang yang mengelola keuangan ini menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala ucapan syukur kami, doa kami hanya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat memberi. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji, menyembah nama Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan pujian yang dinaikkan melalui paduan suara yang sudah memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami dan kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk kami memuji nama Tuhan, meninggikan nama-Mu melalui setiap pujian yang kami naikkan dan melalui setiap persembahan yang kami berikan dalam bentuk rupiah yang kami berikan. Biarlah semua persembahan ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Roh Kudus menguasai setiap kehidupan kami sehingga kami fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami dapat benar-benar menerima setiap pesan firman Tuhan dan kami melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Ya, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai eksposisi dari kitab Matius. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bersama dari Matius 5 ayat 38 sampai 42. Sana kita membahas tentang dua respon ketika orang lain berbuat jahat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ini yang terambil dari ayat Matius 5 ayat 38 sampai 42. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Kita akan bacakan ayat ini secara bergantian. Nanti saya akan bacakan ayat 38. Bapak Ibu Saudara membaca ayat 39 dan begitu selanjutnya sampai ayat 42. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Ya, Matius 5 ayat 38 sampai 42, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Yes.
Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayat 43 di sana dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Silahkan Bapak Ibu boleh duduk. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama. Kita akan belajar bagaimana dua prinsip kasih yang seharusnya menjadi gaya hidup setiap kita orang-orang percaya. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kasih, mungkin kita semua sudah sangat paham tentang kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi saat ini, kalau kita lihat, kita sedang ada di zaman media sosial. Ketika kita berbicara kasih di dalam zaman dunia media sosial ini, kasih itu hanya sebatas like gitu ya. Di media sosial kalau kita mengasihi seseorang, kita suka sama seseorang, kita like, atau kita juga bisa kasih emoji hatinya gitu ya. Kita menyukai, atau juga kita bisa komen. Gitu ya. Dan itu yang terjadi saat ini ketika kita berbicara tentang kasih. Gitu ya. Kita bisa mengasihi siapapun. Kita bisa mengasihi siapapun di media sosial. Dan kita melakukan hal itu hanya kepada orang-orang yang menurut kita sepemikiran dengan kita, atau menyenangkan hati kita, atau orang yang membalas perhatian kita. Ketika ada seseorang mungkin gitu ya, memberikan sesuatu kepada kita, lalu kita zamannya sekarang repost gitu. Kita post ulang, lalu kita menunjukkan kasih kepada orang itu, dan ketika kita melakukan itu kita menganggap bahwa saya mengasihi dia. Gitu. Dan itu terjadi saat ini. Dan selain itu sebaliknya dengan sangat mudah juga kita akan menghapus bahkan juga membalas orang yang menyakiti kita dari media sosial kita. Bahkan cukup banyak kasus tadinya hubungannya begitu baik, punya hubungan yang sangat baik, tapi karena dia merasa tidak lagi sepemikiran, merasa tidak lagi menyenangkan hatinya, maka dari kedua orang yang berteman ini bisa saling blokir satu dengan yang lain, gitu ya. Atau unfollow satu dengan yang lain. Dan itulah realita yang sedang terjadi saat ini. Gitu. Di zaman modern ini, realita inilah yang sedang terjadi. Kasih itu menjadi sesuatu yang transaksional. Kalau kamu bisa memberi sesuatu buat saya juga bakal beri sesuatu buat kamu. Gitu. Dan itu yang terjadi. Dan kita hanya mengasihi sejauh orang lain menyenangkan kita. Tetapi di dalam ayat yang akan kita bahas pada hari ini, Tuhan Yesus menantang logika semacam ini. Tuhan Yesus ingin mengubah cara pikir yang salah seperti ini. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menunjukkan kasih yang melampaui nilai dunia dan kasih yang mencerminkan pribadi Allah. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari ajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 43-48 yang mengajarkan dua prinsip kasih yang seharusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, yaitu prinsip pertama yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya, yaitu melampaui standar dunia. Hal ini terambil dari ayat 44, 46, dan 47. Saya akan bacakan ayat ini di dalam ayat 44, demikian firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mungkin ayat ini sudah sangat familiar bagi kita. Gitu ya. Ya saya udah tahu Tuhan memerintahkan saya buat mengasihi musuh. Gitu ya. Tapi Tuhan Yesus di dalam kisah ini, Tuhan Yesus sedang mengoreksi pemahaman orang Yahudi pada saat itu yang keliru. Kalau kita lihat di dalam ayat 43, di dalam ayat sebelumnya, di sana Tuhan Yesus bilang,
kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Lalu di ayat 44 Tuhan Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 43, di sana dengan jelas dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, di dalam perjanjian lama atau di dalam Taurat, itu Bapak Ibu tidak akan menemukan kata bencilah musuhmu ini. Jadi kata bencilah musuhmu ini tidak ada gitu ya. Tapi sebenarnya maksud dari kata bencilah musuhmu ini, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menuju kepada ayat di mana Imamat 19 ayat 18 gitu ya. Saya akan bacakan ayatnya, Imamat 19 ayat 18, di sana dibilang, janganlah engkau menuntut balas dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata bencilah musuhmu di sini muncul karena ada kekeliruan yang terjadi dari orang Yahudi pada saat itu terhadap Imamat 19 ayat 18. Gitu ya. Di dalam Imamat 19 ayat 18 kan dibilang jangan menuntut balas dan menaruh kasih kepada sesamamu sebagai orang-orang sebangsamu gitu ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Dan ayat ini, ayat Imamat 19 ayat 18 ini disalahartikan oleh orang Yahudi pada saat itu. Mereka menganggap bahwa di dalam Taurat ini dikatakan bahwa mereka mengasihi sesama saja gitu. Di sana kan dibilang jangan menuntut balas dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Gitu. Mereka salah menangkap pesan dari Imamat 19 ayat 18 ini. Gitu. Sehingga mereka hanya mengasihi orang sebangsa mereka dan membenci bangsa lain. Khususnya orang Romawi pada saat itu sebagai penjajah. Gitu. Mereka menganggap, orang-orang Yahudi menganggap bahwa kasih itu hanya sebatas diberikan kepada sesama Yahudi saja. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi. Gitu ya. Dan ketika Tuhan mengetahui ada kekeliruan di dalam orang Yahudi, maka Tuhan Yesus di dalam ayat 43-44 ini Tuhan Yesus sedang menegur orang-orang Yahudi pada saat itu. Tuhan Yesus ingin mengubah cara pikir yang salah dari orang-orang Yahudi. Dan di dalam ayat 46 dan ayat 47, di sana dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Cara yang Tuhan Yesus lakukan untuk menegur orang Yahudi pada saat itu adalah dia dengan memberikan ilustrasi. Dia memberikan ilustrasi mengenai di dalam ayat 46 dan 47 ini. Tuhan Yesus memunculkan pemungut cukai dan juga orang kafir menurut mereka. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu cuma mengasihi sesama kamu, sesama orang Yahudi saja, apa upah kamu? Pemungut cukai juga melakukan hal yang sama. Padahal pemungut cukai begitu mereka benci. Gitu ya. Karena pemungut cukai ini sebenarnya mereka sama-sama orang Yahudi, tapi mereka kerja di bawah orang-orang Romawi. Gitu ya. Jadi mereka kerja di orang-orang Romawi dan orang seperti ini dianggap sebagai sebuah orang pengkhianat bagi orang-orang Yahudi. Gitu. Lalu setelah itu Tuhan Yesus memunculkan juga di ayat 47, apabila kamu memberikan salam hanya kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Selain pemungut cukai, Tuhan Yesus juga memunculkan orang yang tidak mengenal Allah atau orang-orang kafir. Tuhan Yesus melalui dua contoh ini, dua ilustrasi yang dia kasih pertanyaan kepada orang Yahudi pada saat itu, Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada orang Yahudi bahwa kalau kamu melakukan kasih hanya kepada sesamamu, apa bedanya kamu sama pemungut cukai dan
orang kafir ini. Kamu gak ada bedanya kalau kamu hanya menunjukkan kasih kepada sesama kamu saja. Kamu tahu kebenaran sama aja kalau kamu melakukan hal seperti itu, kamu gak ada bedanya sama orang yang gak tahu tentang kebenaran. Dan Tuhan Yesus menunjukkan standar kasih yang seharusnya orang percaya pegang. Orang Yahudi pegang pada saat itu. Itu terdapat dalam ayat 44. Di sana dibilang, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus di dalam ayat 44 memberikan standar kasih yang seharusnya setiap kita miliki. Tuhan Yesus di sana dibilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dari ayat ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya berkata kepada setiap kita orang-orang percaya, jangan benci musuh kamu. Mungkin orang-orang di luar sana ketika tahu kita punya masalah sama seseorang, mungkin mereka hanya sebatas jangan benci dia, jangan benci dia. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan pada hari ini kepada setiap kita bukan hanya sebatas jangan membenci musuh. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kasihilah musuhmu. Itu sesuatu yang sebuah panggilan yang seharusnya kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita, yaitu mengasihi musuh. Dan kata kasihilah di sini itu adalah sesuatu di dalam bahasa aslinya itu menunjukkan sebuah kasih yang aktif. Gitu. Jadi kasihilah ini bukan hanya sebatas ya saya mengasihi dia, ya saya mengasihi dia. Bukan hanya sebatas di mulut kita. Tetapi kasih di dalam ayat ini, di dalam bahasa aslinya itu menunjukkan kepada kasih yang aktif. Kasih yang tidak bergantung kepada emosi dan bukan hanya sekedar perasaan baik tetapi sebuah tindakan yang sadar kita lakukan, tindakan yang sengaja kita lakukan untuk orang lain. Bahkan di dalam ayat 44 Tuhan bukan hanya bilang kasihilah musuhmu, tetapi juga berdoalah bagi mereka yang menyakiti kita. Ini adalah standar kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kita pada pagi hari ini. Standar kasih yang seharusnya ada di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Standar kasih yang bukan hanya di dalam perkataan saja, tetapi sebuah kasih yang nyata, kasih yang aktif, tindakan yang sadar yang kita lakukan kepada orang yang jahat kepada kita, tindakan yang sengaja kita lakukan, kasih yang kita sengaja lakukan kepada orang yang sudah memperlakukan kita dengan tidak baik, bahkan selain kita menunjukkan tindakan yang sadar dan disengaja, bahkan kita juga berdoa bagi orang tersebut. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat pada pagi hari ini adalah, siapakah musuh kita hari ini? Bisa jadi seseorang yang mungkin menyebarkan gosip tentang kita. Mungkin bisa juga rekan kerja yang mungkin menjatuhkan kita. Atau bahkan mungkin ada anggota keluarga yang membuat luka yang sangat mendalam dalam hati kita. Bila pertanyaan ini menjadi pertanyaan bagi setiap pribadi kita masing-masing pada pagi hari ini. Siapakah yang selama ini menjadi musuh kita? Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk membalas kejahatan yang sudah mereka lakukan. Tetapi Tuhan Yesus melalui firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk mengasihi dan mendoakan mereka. Dan doa yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini bukan berdoa, Tuhan aku tidak bisa membalas tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, Tuhan yang membalas mereka, bukan. Tapi maksud dari Tuhan mendoakan mereka adalah kita berdoa agar mereka bisa berubah, agar mereka bisa dipulihkan, agar mereka bisa mengenal Tuhan. Dan itu adalah doa yang kita panjatkan bagi orang yang sudah melakukan kejahatan kepada kita. Dan menjadi pertanyaan adalah kenapa? Kenapa hal ini penting untuk kita lakukan?
Karena saat kita bisa mengasihi musuh kita, kita sedang menunjukkan bahwa dasar kasih dalam hidup kita bukan berasal dari dunia ini. Tapi dasar kasih kita berasal daripada Allah. Dan ketika kita bisa melakukan kasih yang seperti ini, percayalah bahwa kasih kita itu akan mencengangkan orang-orang di luar sana. Karena mungkin orang-orang di luar sana kalau orang berbuat jahat ya balas. Tapi ketika kita bisa melakukan kasih ini kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, itu akan mengubahkan dunia ini dan akan memancarkan terang Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Hal kedua yang kita pelajari hari ini, atau prinsip kedua yang Tuhan ajarkan melalui ayat yang kita baca hari ini, yaitu mencerminkan sifat Allah. Setelah kita bisa menunjukkan kasih melampaui apa yang dunia ini ajarkan, hal kedua yang bisa kita lakukan adalah kita diminta oleh Allah untuk mencerminkan sifat Allah melalui kasih yang kita lakukan. Hal itu terambil dari ayat 45. Demikian firman Tuhan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini kita melihat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan teladankan bagi setiap kita. Di dalam ayat ini dikatakan, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang menunjukkan atau menggambarkan sifat Bapa. Yaitu dia memberikan matahari dan hujan gitu ya. Pada saat itu menjadi elemen penting bagi kehidupan orang-orang pada saat itu karena mereka bercocok tanam gitu ya. Jadi matahari dan hujan itu penting untuk kehidupan dan pertumbuhan tanaman pada saat itu. Dan menariknya Allah memberikan matahari dan hujan ini kepada semua orang, di sana dikatakan baik yang jahat maupun yang benar. Dan ini merupakan berkat umum yang Allah berikan kepada semua orang, atau biasa disebut dengan common grace. Gitu ya. Ini sebuah berkat umum yang Allah berikan kepada semua orang. Yang Allah berikan kepada semua orang untuk dirasakan tanpa melihat apa iman mereka dan apa moralitas mereka. Dan kita melihat begitu luar biasanya Allah. Gitu ya. Dia tetap memberikan berkatnya kepada semua orang. Dan itu adalah sifat dari Allah yang kita sembah. Dan bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk meniru Sang Bapa. Kita lihat di dalam ayat 45 tadi kan dikatakan Bapa di surga itu dia memberikan matahari dan hujan kepada orang baik dan orang jahat. Dia menunjukkan kasihnya kepada siapapun. Dan begitu juga seharusnya bagi setiap kita sebagai anak-anak Allah. Setiap kita dipanggil meniru sifat Allah tersebut, yaitu penuh kasih. Jika Allah saja sedemikian baiknya bahkan kepada orang fasik, maka kita sebagai anak-anaknya dipanggil untuk meniru karakter Bapa. Bukan hanya di dalam iman, tetapi juga dalam tindakan kasih kita kepada sesama kita. Dengan kita mengasihi musuh, itu merupakan sebuah bukti bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah. Ketika kita bisa mengasihi musuh, ketika kita bisa secara aktif mengasihi musuh, mendoakan mereka, maka itu memperlihatkan bahwa kita benar-benar anak-anak Allah. Dan apa aplikasinya bagi kita saat ini?
Mungkin di dunia saat ini gitu ya, begitu banyak orang yang menganggap dirinya begitu religius. Oh, saya religius, saya setiap hari berdoa, saya setiap hari Minggu ke gereja. Gitu ya. Begitu banyak orang-orang di dunia ini menyebut dirinya religius. Gitu ya. Tetapi ketika seseorang bisa menunjukkan kasih seperti yang Bapa lakukan kepada semua orang, itu menjadi sebuah bukti yang paling kuat yang menunjukkan bahwa kita benar-benar religius. Kita benar-benar anak-anak Allah. Ketika kita bisa membalas kebencian dengan kasih, ketika kita bisa mendoakan orang yang menyakiti kita, saat kita memilih pengampunan kepada orang yang sudah memperlakukan kita dengan tidak baik, maka pada saat itu kita sedang memantulkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup di dalam ayat 48, di sana dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini perkataan penutup dari Tuhan Yesus yang dia katakan kepada orang Yahudi pada saat itu. Dia katakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah Bapak Ibu Saudara, kata sempurna di sini di dalam bahasa aslinya itu bukan berarti tanpa dosa. Sempurna itu bukan berarti tanpa dosa. Tetapi yang dimaksudkan kata sempurna di dalam ayat ini adalah dia itu utuh, dia itu matang, dia itu lengkap. Jadi maksudnya adalah sempurna di sini adalah gambaran dari kasih yang dewasa. Kasih yang tidak pilih-pilih, kasih yang kita tunjukkan itu tidak menyimpan dendam, tidak mengharapkan balasan. Dan sebagai orang percaya, setiap kita semua sedang ada di dalam proses pengudusan. Atau biasa disebut dengan sanctification. Setiap kita semua di tempat ini tidak ada yang terlewat satupun, kita semua sedang dalam proses pengudusan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Setiap kita dibentuk setiap harinya untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan kesempurnaan kasih yang dimasukkan di ayat ini, menjadi sempurna itu atau kesempurnaan kasih itu bukanlah sesuatu yang instan. Bukan sesuatu yang singkat, tetapi sebuah tujuan hidup sampai akhir kehidupan kita di tengah-tengah dunia itu atau sampai Kristus datang kembali. Dan setiap kita belum sampai gitu ya, di garis akhir itu. Kita belum sampai di kasih yang sempurna itu. Tetapi setiap kali kita mengasihi orang lain seperti yang Yesus ajarkan pada pagi hari ini, maka kita sedang bertumbuh sedikit demi sedikit ke arah kesempurnaan kasih yang Tuhan inginkan setiap kita miliki. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah setiap kita terus hidup di dalam kasih, melampaui kasih yang dunia ini tawarkan, melampaui dari kasih yang dunia ini berikan. Dan biarlah setiap kita juga terus mencerminkan kasih Bapa di sepanjang kehidupan kita. Firman Tuhan ini menjadi sebuah teguran bagi kita, sebuah kekuatan bagi kita, sebuah pegangan bagi kehidupan kita, sebuah penuntun dalam kehidupan kita untuk terus menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kami pada pagi hari ini. Mengingatkan kembali kepada setiap kami untuk kami memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada setiap orang di sekitar kami, Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami masih memiliki atau menyimpan dendam kepada orang yang memperlakukan kami dengan tidak baik. Mungkin kami masih menyimpan rasa sakit hati kepada keluarga atau orang-orang yang sudah melukai hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang
kepadamu Tuhan, membawa setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat mengasihi orang yang sudah memperlakukan kami dengan tidak baik. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya belajar mengenai kasih, tapi kami juga mempraktekannya dalam sepanjang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Biar Roh Kudus terus berkarya dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus membimbing kami, menuntun kami, menolong kami. Untuk kami dapat terus melakukan firman Tuhan yang kami dapatkan pada siang hari ini. Untuk kami terus menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalian mau rebutan kayak mereka? Enggak kan? Nah, dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, kalian udah bisa dapetin baju keren ini. Jangan lupa order ya. Shalom Jemaat Rehoboth, kelas KOR akan kembali dimulai. Kelas akan diadakan secara tatap muka atau onsite. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam kelas ini. Kelas akan dimulai pada bulan Agustus dan berikut adalah jadwalnya. Kelas KOR membership akan diadakan setiap hari Minggu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 1 akan diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 2 akan diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Ministry akan diadakan setiap hari Senin ke-2 dan ke-4. Kelas KOR Mission akan diadakan setiap hari Minggu ke-2 dan ke-4. Semua kelas akan diadakan pukul 18.30 sampai 20. Silahkan mendaftarkan diri melalui link berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Rehoboth, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, berikut ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah lahan parkir. Bagi jemaat yang membawa motor, lapangan basket akan ditutup untuk keperluan basar. Maka dari itu kami menyediakan alternatif lahan parkir yang bisa dipakai. Yang pertama di basement di seberang gereja. Lahan parkir ex-restoran Texas. Yang kedua adalah tiket. Di hari H nanti akan diadakan bazar untuk kita nikmati bersama setelah ibadah. Setiap jemaat akan diberikan kupon berupa postcard yang dapat ditukarkan dengan makanan berat, snack, dan juga minuman. Jangan lupa ikut ya!
Shalom Rehoboth, pada tanggal 23 sampai 25 Juli tahun 2025, Sinode Gereja Rehoboth akan mengadakan sidang raya yang ke-7. Dalam pertemuan ini, semua gembala sidang dan hamba Tuhan dari Gereja Rehoboth akan berkumpul. Tema dari sidang raya yang ke-7 ini adalah pelayan Tuhan yang berintegritas. Juga pada sidang raya yang ke-7 ini akan diadakan pemilihan ketua sinode untuk tahun periode 2025 sampai 2030. Saya mengajak seluruh jemaat Rehoboth dimanapun saudara berada untuk mendukung acara ini. Kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara dan biar kehendak Tuhan aja yang terjadi atas Gereja Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Semua anugerah-Mu di dalam hidup. Naikkan pujian Ya, puji Tuhan saudara. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Bagi saudara yang pertama kali hadir, silakan saudara angkat tangan saudara. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Di Tuhan ada seorang di bawah. Ya, tolong pengurus untuk baik. Kedua, saudara kalau saudara lihat di layar tadi, untuk kaos yang berwarna hijau atau biru itu, ya, saudara nggak usah rebutan, ya, saudara cuma tinggal ngambil di gedung C, ya, saudara tinggal ngambil sana. Bagi saudara yang sudah pesan. Jadi nggak usah rebutan, tinggal ambil aja sana. Baik, minggu depan itu acara besar untuk Gereja Rehoboth. Karena kita merayakan 78 tahun, tepat tanggal 27 Juli. Gereja Rehoboth ada di Indonesia 27 Juli tahun 47, jadi sudah 78 tahun, puji Tuhan. Dan kita semua sudah merasakan bagaimana berkat Tuhan, ya. Dinamikanya kemajuan Gereja Rehoboth, sampai ada sinode Gereja Rehoboth. Sekarang bukan hanya di Indonesia, tetapi di Manila, sampai ke Poipet. Poipet itu ada di Kamboja, kita doakan semua. Dan pada minggu depan ini dalam sidang raya ke-7, semua akan kumpul gembala-gembala sidang di Bandung dan acara puncaknya di Lembang Asri, di Lembang, ya. Dan untuk kita untuk seluruh keluarga besar Gereja Rehoboth, kita akan bersukacita dalam satu kebaktian ucapan syukur minggu depan jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita pakai kaosnya bersama-sama, kita bersukacita bersama-sama karena panitia sudah mempersiapkan banyak acara supaya kita semua bisa bersukacita dalam Tuhan pada saat itu. Dan pada kebaktian kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Dan Kamis, Jumat dan Sabtunya kita akan doa puasa secara korporat bersama-sama. Jadi mari saudara kita berdoakan, minggu depan ini adalah minggu yang cukup capek, tetapi penuh dengan berkat Tuhan, puji Tuhan. Dan itu puncaknya tanggal 27 Juli yang akan datang. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah dapat menyelesaikan kebaktian 2 pagi. Kebaktian kau dua ini dengan pertolongan Tuhan. Engkau sudah memimpin baik pujian, penyembahan, firman Tuhan yang disampaikan melalui lagu-lagu di Praise and Worship. Lagu yang disampaikan oleh Paduan Suara Sion 2 dan juga
firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh makin maju dalam Tuhan sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga Gereja Rehoboth yang makin bertumbuh dalam Tuhan, makin dewasa di dalam Tuhan, dalam kerohanian kami. Terima kasih Bapak, kami kita berdoa Tuhan untuk semua kegiatan pada minggu yang akan datang, baik sidang raya ke-7 Sinode Gereja Rehoboth, dan juga Tuhan pada minggu depan kami adakan kebaktian ucapan syukur jam 8 pagi dengan banyak acara. Tapi kami mau Tuhan bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan kudus. Dan kami ucap syukur untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua, keluarga besar Gereja Rehoboth. Terima kasih Bapak. Kami Tuhan berdoa Tuhan untuk semua persembahan yang sudah diberikan untuk pekerjaan Tuhan, baik persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Mari Tuhan berkati supaya kami, ajar pada kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah satu yang lain. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau memberkati, menyertai hidup kami semua. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang sudah seraya dikasihi oleh Tuhan. Angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kalian mau rebutan kayak mereka? Enggak kan? Nah, dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, kalian udah bisa dapetin baju keren ini. Jangan lupa order ya. Shalom Jemaat Rehoboth, kelas KOR akan kembali dimulai. Kelas akan diadakan secara tatap muka atau onsite. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam kelas ini. Kelas akan dimulai pada bulan Agustus dan berikut adalah jadwalnya. Kelas KOR membership akan diadakan setiap hari Minggu ke-1 dan ke-3.
Kelas Core Maturity 1 akan diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ke-3. Kelas Core Maturity 2 akan diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ke-3. Kelas Core Ministry akan diadakan setiap hari Senin ke-2 dan ke-4. Kelas Core Mission akan diadakan setiap hari Minggu ke-2 dan ke-4. Semua kelas akan diadakan pukul 18.30 sampai 20. Silahkan mendaftarkan diri melalui link berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Rehobot, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Rehobot yang ke-78, berikut ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah lahan parkir. Bagi jemaat yang membawa motor, lapangan basket akan ditutup untuk keperluan basar. Maka dari itu, kami menyediakan alternatif lahan parkir yang bisa dipakai. Yang pertama di basement di seberang gereja. Lahan parkir ex restoran Texas. Yang kedua adalah tiket. Di hari H nanti akan diadakan bazar untuk kita nikmati bersama setelah ibadah. Setiap jemaat akan diberikan kupon berupa postcard yang dapat ditukarkan dengan makanan berat, snack, dan juga minuman. Jangan lupa ikut ya! Shalom Rehobot, pada tanggal 23 sampai 25 Juli tahun 2025, Sinode Gereja Rehobot akan mengadakan sidang raya yang ke-7. Dalam pertemuan ini, semua gembala sidang dan hamba Tuhan dari Gereja Rehobot akan berkumpul. Tema dari sidang raya yang ke-7 ini adalah pelayan Tuhan yang berintegritas. Juga pada sidang raya yang ke-7 ini akan diadakan pemilihan ketua sinode untuk tahun periode 2025 sampai 2030. Saya mengajak seluruh jemaat Rehobot dimanapun saudara berada untuk mendukung acara ini. Kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara dan biar kehendak Tuhan aja yang terjadi atas Gereja Rehobot. Tuhan Yesus memberkati. Semua anugerah-Mu di dalam hidup